dapatnya 152.000. Jadi inilah yang akan kita masukkan dalam jurnal penyesuaian di sini. 152.000 di debit dan di kredit. Jadi inilah cara membuat jurnal penyesuaian untuk beban kerugian piutang. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang jurnal penyesuaian untuk kerugian piutang. Sobat milenial, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kasus soal yang seperti ini, di mana di sini ada neraca saldo suatu perusahaan dan disertai dengan data penyesuaian. Ini sering kita jumpai pada saat kita akan menyusun laporan keuangan atau neraca lajur. Mengapa di sini ada data penyesuaian? Karena memang data yang ada dalam neraca saldo ini, saldo dari masing-masing akun ini belum tentu dia menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian sesuai dengan informasi yang tersedia di sini. Sebagai contoh, di sini ada neraca saldo per 31 Agustus 2021 dari toko Fathia. Mana di sini ada kode, kemudian nama akun, kemudian debit, kemudian kredit. Dan ini jumlah debit dan ini jumlah kredit. Kemudian di sini ada data penyesuaian per 31 Agustus 2021. Jadi ada 6 poin yang harus disesuaikan. Yang pertama perlu diperhatikan adalah cermati data yang ada dalam neraca saldo ini. Ini berkaitan dengan metode pencatatan yang digunakan. Seperti jika ada beban dibayar di muka, apakah metode pencatatan menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi. Ketika ada pendapatan diterima di muka, apakah pencatatan menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi? Jika itu perusahaan dagang, apakah metode yang digunakan metode perpetual atau metode radikal? Selanjutnya, pahamilah sebaik mungkin data penyesuaian yang disajikan di sini. Karena begitu kita ada kesalahan dalam membuat jurnal penyesuaian, sudah pasti nanti akan ada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Sekarang kita akan bahas satu persatu untuk penyesuaian ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian kerugian piutang. Jadi dalam poin penyesuaian ini, untuk kerugian piutang ada di poin yang kelima ya. Jadi piutang yang tak tertagih ditaksir 2% dari saldo piutang. Jadi kita fokus ke poin yang kelima tentang piutang yang tak tertagih. Jadi analisanya, semakin lama umur piutang, akan semakin besar kemungkinan piutang ini tidak dapat ditagih atau dibayarkan oleh debitur. Tentunya dengan berbagai alasan, seperti debiturnya pailit atau bangkrut, mungkin debiturnya meninggal dunia, atau sudah pindah alamat sehingga tidak diketahui lagi alamat penagihan. Hal-hal yang seperti ini oleh perusahaan biasanya akan dibuatkan cadangan atas kerugian piutang, atau bahkan piutang yang kemungkinan tidak tertagih ini akan dihapuskan secara langsung oleh perusahaan. Kita lihat dalam neraca saldo di sini ada akun cadangan kerugian piutang. Artinya untuk penghapusan piutang atau kerugian piutang ini akan dibuat dengan metode tidak langsung, akan dicadangkan terlebih dahulu. Di sini sudah ditentukan bahwa untuk piutang yang tidak ditagih itu ditaksir 2% dari saldo piutang. Berarti ini saldo piutangnya berapa? 7.600.000. Jadi kalikan dengan 2% ini. Maka jurnal penyesuaian yang dapat dibuat sehubungan dengan kerugian piutang ini, dia akan mendebit di sini ada akun namanya beban kerugian piutang. Di sebelah debit dan di kreditnya cadangan kerugian piutang. Berapa nominalnya yang akan kita masukkan di sini? Kita hitung saja. 2% dari 7.600.000. Dapatnya di sini adalah 152.000. Ini 2%-nya ya, 2%. Kemudian 7.600.000 ini saldo piutangnya. Dapatnya 152.000. Jadi inilah yang akan kita masukkan dalam jurnal penyesuaian di sini.
152.000 di debit dan di kredit. Jadi inilah cara membuat jurnal penyesuaian untuk beban kerugian piutang atau untuk piutang yang tidak dapat tertagih. Dengan cara mencatat sebagai cadangan kerugian piutang, atau cara seperti ini disebut juga dengan metode penghapusan tidak langsung, yaitu dengan terlebih dahulu membuat cadangan kerugian piutang. Ketika nanti piutang ini benar-benar tidak dapat ditagih, maka cadangan kerugian piutang inilah yang akan dihapuskan.